Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Papa Uzan. Alhamdulillahirobbilalamin, sudah tahun baru 2025. Dan alhamdulillah juga di awal tahun baru ini dapat rezeki. Ada motor baru nih untuk antar anak sekolah. Honda Beat tahun 2025 ya, tapi niknya tahun 2024. Nah, ini baru aja datang nih, masih plastikan. Kita lihat, kita lihat sambil unboxing ya. Dapatnya apa aja, kita buka dulu plastiknya bukanya gampang nih, cuma ada karetnya doang diginiin ya, seperti ini. Nah, kalau kita beli Honda Beat itu kita akan dapat ini yang tipe Deluxe Smarty ya, udah pakai remote, dapat 2 remote dan ada 1 kunci emergency. Kunci emergency ini digunakan ketika remote itu rusak dan digunakan bisa untuk membuka pintu bagasi. Caranya ini, tekan gini, lupa. Nah, gini, terus nanti ininya diginiin. Kalau ya, ini adalah kunci emergency untuk membuka jok kalau remote-nya bermasalah. Caranya ini kan di sini ada ini ya. Ini dibuka, lalu ini diputar ke bawah. Nanti jok akan terbuka. Coba kita. Mana sih? Harus pas. Nah, jok akan terbuka nih. Maklek ya. Nah, kalau setelah jok terbuka, ini harus dikembalikan posisi ke atas lagi. Nah, udah. Ini adalah untuk kunci emergency ya. Kita dapat 2 dan dapat bonus casingnya juga. Bonus casing buat kuncinya ini. Ini aslinya kuncinya seperti ini, bonus casingnya seperti ini. Dari Honda asli. Jadi yang kita dapatkan, ini kita dapat apa ini? Jas hujan. Sekarang udah nggak ada jaket, jadi gantinya jas hujan. Kemudian ada toolkit buat ban, buat tambal ban ya, kalau kita malam-malam kebanan. Nah, ini jas hujannya seperti ini. Nah, ini jas hujannya Honda ya. Ini ada toolkit buat tambal ban. Lalu coba lihat nih tampilannya. Nah, ini Honda Beat 2024 yang udah Smarty. Nah, kalau spesifikasinya nanti bisa di googling aja ya. Nanti saya tampilkan di sini juga. Nah, ini kan kondisi masih apa namanya? Kondisinya masih bensinnya kosong. Nah, sekarang kita mau ngisi bensin dulu. Tambahan lagi, ini kita dapat kunci cakram juga ya dari bawaannya. Oke, sekarang ini kita udah habis ngisi bensin nih ya. Ini tadi waktu kita terima, ini tadi kita waktu nerima itu 0,4 km. Nah, sekarang tadi habis ngisi bensin jadi 6,2 km dari jarak bolak-balik ke rumah ke pom bensin, jadi 6,2. Ini fresh ini guys, dari 0 km. Ini sekalian kita tampilkan displaynya Honda Beat terbaru itu tahun NIK 2024, pembelian 2025 ya. Ini untuk menunjuk kecepatan masih memakai jarum. Yang bagian digitalnya hanya untuk indikator bensin dan total jarak yang sudah ditempuh. Kemudian di sini ada lampu high beam, short beam. Terus di sini ada klakson. Di sini ada sen. Nah, sennya indikatornya itu kanan kiri. Jadi kita nggak jelas nih kita lagi ngesen ke kiri atau ke kanan. Kalau dari indikator itu nggak jelas. Nah, kalau habis ngesen lebih baik kita langsung dimatikan dengan menekan tombol sennya. Nah, kemudian di sini ada tombol idle stop engine ya. Jadi kalau kita di jalan, kalau kita lagi jalan kemudian berhenti di lampu merah, dia akan mematikan mesinnya untuk menghemat bahan bakar.
Ini kemudian ada starter di sini, starternya halus. Kita nyalain dulu, coba. Starternya lumayan halus nih. Nah, udah bunyi. Jadi udah nggak kayak dulu lagi ya, bunyinya mak cetek cetek. Nah, ini udah deret, nah udah lebih halus lagi. Nah, kemudian di sini udah memakai tipe tertinggi di Lux Smart Key. Kuncinya ini sudah saya kasih casing bawaannya seperti ini. Jadi kalau misalnya ini kita jauhkan kuncinya sejauh 2 meter dari motor, maka motor otomatis nggak bisa dinyalain. Kita coba ya, ini kita jauhkan lebih dari 2 meter nih, kita taruh sini. Nah, kita coba nyalain. Nah, dia tidak akan nyala karena kuncinya jauh. Kemudian kalau kita kuncinya dekatkan lagi, ini kuncinya kita dekatin lagi, dia akan bisa dinyalain lagi ya. Jadi jaraknya sekitar 2 meteran baru dia akan ngelok dalam artian dia tidak bisa dinyalakan. Nah, kalau kita misalnya dalam kondisi dekat kayak gini, supaya ini tidak on terus, kasih indikatornya itu kalau misalnya kuncinya dekat, ini akan nyala. Di sini ada lambang kunci seperti ini. Supaya dia mati, jangan memakan baterai, kita bisa mematikan kuncinya seperti ini. Tekan agak lama sampai warna merah. Nah, udah, dia akan mati meskipun kuncinya kita dekat, diginiin juga dia tidak akan nyala. Nah, untuk nyalakannya kembali, tekan lagi, tekan tahan, kemudian sampai nyala warna hijau, baru ini bisa dinyalain lagi. Ya, begitu cara pemakaian smart key-nya. Kemudian di sini ada chargean buat 12 volt 1 ampere ya, tapi kita harus beli ini lagi nih, tidak ada colokan langsung yang pakai USB-nya, jadi kita 3 red USB ya. Ini tapi kalau kita pakai handphonenya mungkin bisa taruh di sini ya, di sampingnya ya. Kemudian kita lihat tampak depan. Yang berubah mungkin di bagian lampu ya, di lampu. Kemudian kalau di sini ini rem depannya udah pakai cakram, rem belakangnya masih memakai tromol ya. Ini tampilannya dari samping, tampilan dari depan. Nah, ini untuk spesifikasi mesinnya nanti saya tampilkan detailnya di samping sini ya. Oke, ini Honda Beat. Kemudian kita coba lihat bagasinya yuk. Nah, ini kita mau buka bagasi, kita ke seat ya. Nah, kita buka, pencet ini seatnya. Nah, ini kan kebuka. Nah, ini bagasinya luasnya segini. Nah, untuk pro maksimal AM ya, ini ada keterangannya. Ini coba, ini gini, bawaan jas hujan sama toolkit ban ini sekitar 2 nggak cukup, dari 2 langkah tangan saya nggak nyampe ya, sekitar 1/3 lah ini panjangnya. Kemudian lebarnya kurang dari 1 jengkal tangan saya. Sebelah sini ya hanya 1/4 aja ya. Jadi bagasinya cuman segini ya guys, lumayan tapi buat kalau kita belanja ke Indomaret. Kemudian oh iya, saya lupa tadi juga, kita dapat helm ya, helm standar SNI dari Honda. Nanti helmnya masih di dalam, belum saya ambil ya. Ini jadi inilah Honda Beat dengan yang terbaru NIK 2024. Ini masih crash banget, ini masih ada QC nya. Ini bentuk lampu belakangnya jadi seperti ini ya, ada perubahan dikit dari generasi sebelumnya.
Honda Beat-nya warnanya chrome, ada fitur idling stop tadi udah kita tunjukin ya. Nggak terlalu berbeda jauh dengan generasi sebelumnya, hanya ada perubahan sedikit di lampu depan sama lampu belakang ya. Oke, kemudian untuk impresinya kita coba yuk. Ya tadi kita udah coba ya, dari rumah ke ngisi bensin untuk cobain ini. Jadi yang kita rasakan ini ya, ini bannya kan sudah dari dealer kan udah diisi standar ya. Tekanan anginnya berapa itu saya juga belum pernah ngukur. Tadi itu ya rasanya ya motor baru yang gleser aja itu gitu, enak buat boncengan berdua. Tadi di polisi tidur sama istri juga nggak gasruk ya, masih aman ya, karena mungkin tekanan bannya juga masih standar, masih belum ada. Ini masih oke banget, masih motor kayak kerasa motor baru mak gleser. Cuman yang saya rasain itu ini ya, joknya ini apa sih ya, nggak tahu ini karena masih baru atau apa. Joknya ini kalau diginiin sih empuk ya, cuman kalau dinaikin gini ya karena mungkin masih baru ya agak keras dikit ya. Sama kita coba deh, kita coba dulu ya. Sama yang kita rasain suspensinya itu empuk, enak. Ini motor Honda yang harganya paling terjangkau, tampilannya juga oke, buat ngantar anak sekolah oke, buat belanja ke Alfamart oke ya. Ini Honda Beat lincah, kecil, enak ya. Nih jadi kalau bisa menjadi pilihan nih, kalau kita mau beli motor keperluannya untuk antar anak sekolah yang ngebawa banyakan wanita, kemudian buat ke pasar, Alfamart, yang motor ini sangat cocok tuh untuk kebutuhan seperti itu ya. Karena samping kecil, kalau buat parkir enak, di pasar juga parkir enak, nggak berat, lincah. Jadi ya ini bisa menjadi pilihan ya, di samping harganya ya paling terjangkau. Ini tipe tertinggi aja kemarin di on the road Bekasi itu 20.575.000. Nah, karena kita belinya cash dapat potongan harga 300.000, jadi sekitar 2.275.000 ya ini ya. Tapi untuk yang kalau belinya kredit mungkin diskonnya akan lebih gede lagi ya. Ya inilah Honda Beat ya, yang terbaru. Tapi kok ininya bolong ya untuk belakangnya ya. So far ini motor harganya paling rendah ya, tapi fungsionalitasnya lumayan oke, dan penjualannya mungkin yang paling tinggi ya untuk kelasnya Honda. Oke, kita coba jalan ya. Oke nih, kita coba jalan ya guys. Ini kebetulan di depan ada polisi tidur nih. Suspensinya tuh enak, empuk ya. Suspensi enak, empuk, terus enteng banget ini motor. Kalau buat keseharian ngantar anak sekolah, ke pasar, ke Alfamart, lagi yang naikin cewek, ini motor ini sangat-sangat cocok. Tapi kalau untuk touring jarak jauh ya itu beda lagi ya. Ini motor enak. Kemudian kalau kita gas tarikannya, bentar ya, ini ada polisi tidur lagi soalnya nih. Kita tarik gasnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Tuh. Kita kalau gas ada ini kosongnya dulu, ada tenaga kosongnya dulu. Jadi nggak langsung bung gitu tarikannya. Kurang jambak. Ya, tapi ini motor kembali lagi untuk fungsionalitasnya, bukan buat balapan, bukan buat tarik-tarikan ya. Ini motor keperluannya untuk fungsional keseharian kita. Jadi ya dengan
dengan saya gini mah, dengan tarikan yang segini mah udah sangat-sangat cukup sekali. Oke guys, itu aja impresi dari kita ya. Untuk konsumsi bahan bakarnya berapa kilometer per liternya belum kita coba hitung. Insya Allah nanti di video selanjutnya akan kita coba hitung ya, dengan metode full to full. Oke guys, ya ini helm standar bawaannya, ada tulisan Honda ya. Oke lah, oke itu aja video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa dukung terus channel Papa Uzan untuk berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.